Ini ide gila saya sih. Saya pinjam uang sama mertua lagi untuk operasionalnya sama kaca perlengkapannya. Setelah selesai, saya sewakan sama orang diving. Begitu jadi bootnya saya naiki tanpa kaca dari Nusa Penida ke Sanur. Sampai di Sanur saya perbaiki lagi, kaca belum berisi sama perlengkapannya. Ini ide gila saya sih. Saya pinjam uang sama mertua lagi untuk operasionalnya sama kaca perlengkapannya. Setelah selesai, saya sewakan sama orang diving yang punya perusahaan diving. Kendala juga banyak sih kendalanya. Begitu beroperasi, saya kena nggak ada modal. Uang untuk berangkatnya itu tidak dibayar dulu, seminggu lagi baru dibayar setelah melakukan aktivitas. Saya pinjam lagi wah sama mertua juga dikasih, karena saya nekatnya saya kuat, saya dikasih pinjaman sama mertua. Begitu dapat hasilnya itu saya putar balik, saya kelola sendiri, operasi sendiri, jalankan sendiri sama satu kru. Akhirnya berjalan selama 2 tahun, saya bisa melunasi utang, saya pinjam lagi uang untuk mengembangkan usaha saya. Begitu berjalan, saya beli boot yang kecil lagi untuk menambah penghasilan saya. Sekitar tahun 2010, saya udah punya 2 boot. Yang besar kapasitas 12 orang untuk divernya, dan boot yang kecil kapasitas 8 orang. Lambat laun ya memang ada kendala. Sekitar tahun 2015 kalau nggak salah itu ada kendala tsunami di Lombok. Karena transportnya, karena kita kan di Bali itu bergantung pada pariwisata. Kalau ada musibah, otomatis peningkatan tamunya itu berkurang jauh. Akhirnya kendalanya di sana ada banyak tamu itu sudah mulai berkurang, bisnis sudah mulai down. Saya jual boot karena saya ada skill dari pembuatan boot, artinya skill di sana. Saya beralih profesi, saya jual semua boot. Rencana saya mau bikin transport. Di tahun 2017 saya bikin boot transport, boot yang kapasitas 100 penumpang. Saya bikin dulu setengah jadi, baru saya carikan partner untuk mengoperasikannya karena saya terbentur modal. Jadi boot bodinya saja lagi kendala karena Gunung Agung erupsi. Setelah itu mandag lagi saya jual bootnya. Dan gitu saya bikin lagi kendala karena partner saya terbentur modalnya dialokasikan ke usaha lain. Saya jual lagi. Yang ketiga saya bikin lagi karena dampak corona.
ya terpaksa ya, karena semua bisnis hampir global sampai mendunia, bukan negara Indonesia saja. Akhirnya situasinya seperti sekarang ini. Awal mulanya saya yang besar untuk transportnya itu, saya mengandalkan adik saya. Dia memang basicnya dia desainer, dia di bidangnya memang desainer, dia seni, lulusan seni di Denpasar. Maka dari itu saya ada dasar dari sana, saya bagian operasional pengerjaannya di lapangan. Pertama saya bikin booth besar itu di tahun 2017 di Nusa Penida. Itu pembuatannya memakan waktu sekitar 7,5 bulan, 7 bulan, hampir 7,5 bulan, bodinya saja. Kalau untuk kelengkapannya itu ditangani oleh pihak dealer, tergantung kita pakai Suzuki, Yamaha, Honda, nanti dia yang mengatur. Kita cuma bikin desain bodinya saja sama pengerjaan. Setelah gitu saya pindah ke Pengalon itu di tahun 2018. Saya bikin booth pertama di Pengalon itu selama 7 bulan. Sudah, tapi dijual karena situasi erupsi Gunung Agung, karena tamunya ke Bali itu down, dan juga saya terbentur modal karena memang untuk bikin transport itu modalnya besar. Rencana saya sih mencari partnership untuk bikin transport. Ya, selanjutnya karena terbentur corona, cita-cita saya sampai sekarang belum tercapai, sehingga di akhir tahun 2019 yang terakhir ini yang bikin saya booth ini akhirnya diam selama 1,5 tahun. Proses untuk pembikinan boothnya, kita awalnya udah punya cetakannya khusus untuk bodinya saja. Kalau bodinya semua sama untuk standar perusahaan saya, usaha saya. Kalau untuk desain atasnya itu beda-beda, tergantung permintaan dari customer. Oke, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak.